50 HST bolo lho. Penampakannya tajuk ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Petani Healthy Ngawi. Kali ini kita sedang berada di lahan pertama ya, usia 50 HST varietas tajuk. Ini lahan yang selalu saya bikin video yang kemarin itu moler-moler. Nah, ini sisanya yang masih bisa bertahan. Semalam diguyur hujan habis-habisan, dari sore sampai tengah malam itu hujan deras ya daerah saya. Setelah ya 5 harian nggak hujan, terus semalam sisanya disok kabeh. Lho bolo sing cek selamat iki bolo. Untuk ukuran bawang merah sebenarnya bagus ya. Nah, 50 HST seperti ini yang selamat. Tapi yang moler seperti ini. Apakah ini ada umbinya? Ada. Tak didoi cah lho. Ki asline ngene iki ngumbi ya. Lho. Ini kalau nggak hujan atau terangan ya, ini nanti masuknya berambang goreng kalau terangan. Tapi kalau diguyur hujan habis-habisan, ini nanti di sini ini ngentup, nggak bisa dijual, nggak laku. Tapi kalau cuacanya nggak hujan, ini masih laku di berambang goreng. Entah itu harga 10.000 ataupun berapa. Kalau kita ambil sendiri ya, nggak kita tebas. Kalau kita tebas ya nggak tahu mau diapakan. Tapi ini nanti kita pasti akan ambil sendiri ya, satu minggu lagi. Dulu. Ini paling minggu depan kita akan panen. Tergantung kondisi ya, kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Bisa. Jadi mau menger mau mening. Padahal ini fungisidanya ya sudah sangat boros. Ya, mungkin lagi emang rezekinya segini, disyukuri aja ya. Nanti kita tanam lagi. Ya, pokoknya gak pedot bolo. Nak pedot ya wis salamat. Wong tani anjene isone ya mung usaha ya toh. Ditelateni ae. Nak ancen rezekine ya berhasil ngono wis. Hampir di setiap gulutan itu ada yang ngeblok ya, entah itu sedikit ataupun banyak, pasti ada. Taruh seperti ini. Ini kan ngeblok sedikit di ujung ini. Terus di ini ada lagi yang ngeblok. Ojo mbok paido suket cah. Lagi mau males nak ini. Loh. Pasti ada yang ngeblok sedikit-sedikit. Hampir di setiap gulutan itu ngeblok sedikit seperti itu. Kemarin ada yang komen itu Mas, apa, buatan bedengan itu kurang baik drainasenya, katanya yang moler itu kalau hujan airnya ngembeng ya. Kalau kita kan nggak dimulsa, jadi ya kalau bisa rata gitu bisa dibilang agak sulit ya, kira-kira rata ditanam gitu aja, tidak terlalu terfokuskan ya. Seperti ini ada yang ngeblok. Barangnya jane yo gak mai itu ya. Untuk serangan ulat ini sangat-sangat aman ya. Ini dari pertama kali tanam di lahan ini, ulat itu mudah dikendalikan. Saya juga heran permasalahannya apa, saya juga nggak tahu. Berbeda di lahan yang kedua dan ketiga,
itu cukup sulit dikendalikan. Mungkin pengaruh tempat juga bisa ya, karena di sini itu lingkungannya mayoritas padi, jadi ulatnya itu nggak ada yang doreng. Di sini itu ulat hijau biasa, ulat bawang merah biasa seperti itu. Berbeda dengan yang lahan kedua dan ketiga itu kebanyakan ulatnya itu doreng teman-teman, atau ulat tentara. Jadi cukup sulit dikendalikan. Walaupun inseknya pun sama dengan dosis sama, di sini mati, tapi di lahan kedua dan ketiga nggak bisa bersih. Berbeda dengan lahan yang ini. Itu dari pertama kali saya tanam kejadiannya seperti itu terus. Tak pikir ngopo ya iki aku. Jadi untuk lahan kedua dan ketiga itu harus dosis tinggi. Kalau dengan dosis yang sama nggak mempan. Oleh karena itu obat itu bisa ditiru, tapi masalah hasil belum tentu. Nah, itu yang saya buktikan sendiri ya. Obatnya sama, di lahannya berbeda, hasilnya pun berbeda. Apalagi kalau orang lain. Nah, oleh karena itu saya itu kalau ditanya obat iki Mas, tak omongne apa enake bolo. Soalnya aku ngerti rasane gagal panen iki kaya apa. Nah iso yo padha petanine, ya padha majune, padha mlakune bareng ya ta. Gak usah dadak golek, wah aku kudu apik ya rezeki sing ngatur ngono enak aku. Saya itu kalau ditanya nggak pernah ada yang saya sembunyikan. Ditanya ya saya jawab apa adanya. Apik ya tak omong apik, elek ya tak omong elek. Yang selamat sebenarnya mau warning ya, untuk tingginya itu kisaran 40-an cm. Untuk buah ini nanti kalau nyampe 60 aja ini sudah masuk super ini. Jadi padahal 2 kali pemupukan ini, tapi nanti 1 week kita panen, jadi nggak sampai 60. Kalau lihat cuaca seperti ini gak usah ditahan-tahan boloh, kita wani dimek smek ya toh. Ini nanti kita panen berarti bulan 6 kita sisakan ya 1-2 kintal buat bibit. Nanti waktu labuan 1 kita jadi nggak perlu bibit, kita sudah punya sendiri ya. Ini nanti dari bibit ini nanti kita sortir, yang tanggung ke bawah kita bikin bibit, yang besar-besar kita jual. Nah, seperti itu caranya kalau kita bikin bibit tuh, nggak asal ngiket ya. Jadi yang malah ukuran tanggung ke bawah taruhlah gitu, kita bikin bibit, terus yang besar-besar tanggung besar ke atas kita jual. Itu cara saya menekan biaya bawang merah ya. Nah, jadi kita bisa menghemat sedikit lah kalau paribasane duit 5 juta soalnya nandur brambang sekintal lah, ibaratnya ngomong ngono kuwi cah. Nah awake dhewe duwe bibit ya taruhlah separuh lah, itu bisa hemat biaya. Kalau kita beli per kuintal itu saya hitungannya 10 juta ya, dari olah lahan, beli bibit, terus perawatan, pupuk dan sebagainya, itu harus pegang uang 10 juta per 1 kuintal. Jadi tinggal ngalikan mau tanam berapa, dananya harus ada berapa. Jadi itu gambarannya. Apakah itu habis Mas? Itu juga bisa habis, juga bisa tidak. Semua itu tergantung musim dan cuaca. Kalau tanamannya enak atau lagi enak, itu lebih ringan biaya ya, taruhlah nggak ada kendala seperti itu, jadi enak. Kita itu biaya ngirit, taruhlah serangan ulat cukup metomil sama apasel, taruhlah sudah terkendalikan. Nah kan itu udah ngirit obat ulat. Terus fungisida taruhlah cuman mankosep sama tizen saja sudah bisa mengendalikan. Nah itu juga sudah hemat. Kalau untuk pupuk itu relatif, jadi kalau kita pupuk taruhlah sekian kilo kok sudah subur, ya udah kita tunggu lagi nanti untuk pembuahan seperti itu. Jadi kalau untuk takaran pupuk itu nggak bisa sama.
Begitu pula dengan fungi, insek. Kalau nutrisi mungkin hampir sama ya habisnya di setiap musim. Kalau nutrisi yang membedakan itu. Oke boloh, ngono ae, lali like, comment, subscribe. Cerita singkat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.